Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini sahabat Macaka Channel? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas terkait 4 ciri-ciri rumah yang dimasuki malaikat. Apakah rumahmu termasuk? Berikut penjelasannya. Sudahkah kamu tahu apa saja ciri-ciri rumah yang dimasuki malaikat? Agar rumahmu senantiasa diberkahi Allah, ketahui apa saja ciri-cirinya. Yuk! Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk mengunjungi rumah-rumah kaum muslimin dengan membawa rahmat bersamanya. Maka dari itu, kehadiran malaikat di rumah sangatlah penting agar penghuninya selalu diiringi keberkahan dan lindungannya. Sering disebutkan bahwa ada beberapa ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat, seperti rumah yang terdapat patung, anjing, atau bahkan dihuni oleh orang pelit. Lantas, bagaimana ciri-ciri rumah yang dimasuki oleh malaikat? Simak penjelasan ciri-ciri rumah yang dimasuki malaikat berikut ini, ya. 1. Rumah yang selalu digunakan untuk berzikir. Salah satu ciri-ciri rumah yang dimasuki malaikat adalah rumah yang pemiliknya senantiasa berzikir menyebut nama-nama Allah. Zikir pun menjadi salah satu ibadah yang sangat mudah dikerjakan, bisa kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, salah satu tempat yang tak boleh luput dari bacaan zikir adalah rumah kita sendiri. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah kita. 2. Rumah yang digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah kitab suci yang berperan sebagai pedoman hidup serta pemisah antara yang hak dan batil atau antara yang benar dan salah. Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dapat menenangkan hati, baik bagi pembacanya sendiri maupun orang lain yang mendengarkan. Tak hanya itu saja, rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan tinggalkan oleh setan-setan. Sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. 3. Rumah yang pemiliknya senantiasa menegakkan salat. Salat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim, sebab salat berperan sebagai tiang agama. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tak boleh lupa mendirikan salat. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan salat akan membuat malaikat datang berkunjung ke rumah tersebut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu salat asyar dan waktu salat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?' Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan solat, dan kamu datangi mereka sedang mereka mendirikan solat.' 4. Rumah yang digunakan untuk bersedekah. Ciri-ciri rumah yang dimasuki malaikat yang terakhir adalah rumah yang digunakan untuk bersedekah. Malaikat akan datang di waktu subuh saat seorang muslim menginfakkan harta yang Allah titipkan kepadanya. Hal ini pun disebutkan dalam sebuah hadis. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak,' sedangkan yang satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Bukhari dan Muslim.